Alkisah pada zaman dahulu kala di tanah Melayu, hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Ia tinggal seorang diri di tepi sungai, dan pekerjaannya sehari-hari adalah menangkap ikan. Selain menangkap ikan, terkadang ia juga pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk ia jual lagi. Suatu hari ketika ia sedang memancing ikan di sekitar sungai, ia merasa sangat lelah karena pada hari itu ia tidak bisa mendapatkan seekor ikan pun, dan karena rasa lelah itu, akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba saja ia mendengar ada seorang bayi yang sedang menangis. Karena rasa penasaran, ia pun berusaha mencari dari mana suara itu berasal, dan tidak lama setelah ia mencari-cari sumber suaranya, akhirnya ia pun menemukan seorang bayi perempuan yang mungil yang terletak di atas sebuah batu. Tampaknya bayi itu baru saja dilahirkan oleh ibunya, dan karena rasa iba, akhirnya ia memutuskan untuk membawa bayi itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Awang Gading memberi nama bayi itu dengan nama Dayang Kumunah, dan dengan bahagia Awang Gading menimang-nimang sang bayi sambil mendendang, dan ia juga berjanji akan bekerja lebih giat lagi, serta akan mendidik anak ini dengan baik. Awang Gading juga membekali Dayang Kumunah dengan berbagai ilmu pengetahuan, dan pelajaran budi pekerti, dan oleh karena hal itu, setiap hari ia juga mengajak Dayang pergi mengail, atau mencari kayu di hutan untuk mengenal kehidupan alam lebih dekat. Seiring berjalannya waktu, Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi pekerti luhur. Ia juga sangat rajin membantu ayahnya. Namun sayangnya, Dayang Kumunah ini tidak pernah tertawa selama hidupnya. Suatu hari, ada seorang pemuda kaya dan tampan, yang kebetulan lewat di depan rumah Dayang. Pemuda tersebut bernama Awangku Usop, dan ketika pemuda itu melihat Dayang Kumunah, Awangku Usop ini pun langsung jatuh hati kepadanya, dan berniat untuk segera meminangnya. Beberapa hari kemudian, Awangku Usop pun menyiapkan segala hal dan dia pun segera pergi ke rumah Awang Gading dengan tujuan untuk meminang Dayang Kumunah. Setelah sampai ke rumah Awang Gading ini, Awangku Usop pun menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya itu. Di sini Dayang Kumunah sempat berpikir beberapa lama, dan setelah berpikir, Dayang kemudian mengajukan sebuah persyaratan kepada Awangku Usop, bahwa dia akan menerima pinangannya dengan syarat bahwa Awangku Usop jangan pernah meminta dia untuk tertawa. Setelah mendengar hal itu, awalnya Awangku Usop merasa bingung dengan syarat itu, namun karena sudah dimabok cinta, akhirnya Awangku Usop pun menyanggupi syarat yang diajukan oleh Dayang Kumunah tersebut. Singkat cerita, pernikahan pun dilangsungkan secara meriah di desa itu, akan tetapi terjadi sebuah kejadian yang tidak bahagia setelah pernikahan tersebut. Tidak lama setelah pernikahan itu, Awang Gading tiba-tiba saja meninggal dunia karena sakit, dan peristiwa itu membuat hati Dayang Kumunah diselimuti dengan perasaan sedih yang sangat mendalam, hingga berbulan-bulan. Untungnya, kesedihan itu segera terobati dengan kelahiran anak-anaknya yang berjumlah 5 orang. Namun, Awang Usop merasa tidak bahagia karena belum melihat Dayang Kumunah tertawa. Sejak pertemuan pertama kali hingga kini, istri Awang Usop belum pernah tertawa sama sekali. Hingga di suatu sore, Dayang Kumunah bersama-sama dengan keluarganya sedang berada di teras rumah, dan ketika mereka sedang bercanda ria, dan semua anggota keluarga tertawa bahagia, kecuali Dayang Kumunah. Pada saat itu Awang Usop mendesak Dayang Kumunah untuk ikut tertawa, dan akhirnya ia pun tertawa setelah sekian lama tidak pernah tertawa. Pada saat itulah, muncul insang ikan di mulutnya, dan Dayang Kumunah segera berlari ke arah sungai, di mana ia kemudian langsung melompat ke sungai itu, dan ia pun berubah menjadi seekor ikan. Melihat kejadian itu, Awang Usop sangat terkejut dan merasa menyesal karena telah mendesak istrinya untuk tertawa. Tetapi, semua itu sudah terlambat karena istrinya tersebut kini sudah berubah menjadi seekor ikan. Setelah itu Awang Usop kemudian melihat bahwa ternyata ikan itu memiliki bentuk badan yang sangat cantik, dengan kulit berkilau tanpa sisik. Oleh karena hal tersebut, orang-orang di desa tersebut kemudian menyebut ikan tersebut dengan sebutan ikan patin. Sebelum masuk ke sungai, Dayang Kumunah sempat berpesan kepada suaminya, untuk merawat dan menjaga anak-anak mereka dengan baik. Di sini Awangku Usop dan anak-anaknya juga sangat bersedih melihat Dayang Kumunah yang sangat mereka cintai itu telah menjadi ikan. Dan oleh karena hal itu, mereka pun berjanji untuk tidak akan makan ikan patin, karena ikan patin dianggap sebagai keluarga mereka, dan karena hal tersebutlah terdapat beberapa orang Melayu yang tidak makan ikan patin.